masing-masing negara berlomba-lomba untuk mengekspor barang-barang yang berkualitas ya. Karena kalau nggak berkualitas, negara lain nggak mau terimanya ya. Kemudian perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk ya, yang tadi disampaikan ya. Jadi perdagangan bebas ini memacu orang untuk berlomba-lomba mengirim barang-barang dari negara asalnya ke negara lain dengan mutu barang yang bagus tentunya ya. Kalau barang nggak bagus, orang nggak mau. Nah, sebentar ini blank lagi ini. Blank lagi di layar laptop saya ini. Perdagangan internasional ya. Jadi jenis perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu ekspor. Tadi sudah kita bahas. Ekspor itu adalah melakukan perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor itu dibagi beberapa cara, antara lain ada ekspor biasa. Yang dimaksud ekspor biasa di sini adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri, mempergunakan LC ya, dengan ketentuan devisa. Nah, jadi itu melakukan ekspor barang ke luar negeri, kemudian sesuai dengan syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian mempergunakan LC, Letter of Credit ya, yaitu surat pemberitahuan kepada pihak luar negeri bahwa mengenai syarat-syarat pembayaran daripada barang yang diekspor tersebut. Apakah dilakukan secara kredit, apakah dilakukan secara tunai ya. Nah, jadi itu namanya ekspor biasa ya. Kemudian ada lagi ekspor tanpa LC. Nah, ekspor tanpa letter of credit ya. Jadi adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC, harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dalam hal ini, ekspor tanpa LC ini barang dikirim terlebih dahulu, tapi persyaratan-persyaratannya menyusul gitu loh. Tapi kalau yang ekspor biasa tadi, ya barang dikirim, persyaratan-persyaratan langsung dipenuhin saat itu ya. Jadi ketika persyaratan belum dipenuhi pada ekspor biasa, maka barang-barang tersebut belum bisa diekspor ya. Kemudian kalau yang ekspor tanpa LC ini, barang boleh dikirim terlebih dahulu ya, tapi syarat-syaratnya si eksportir ini belum menerima LC, harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Artinya itu LC-nya ini menyusul syarat-syarat pembayar seperti apa, apakah nanti tunai, apakah nanti kredit. Nanti ditentukan di kemudian hari setelah LC tersebut diterima dari Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan. Jadi bedanya ekspor biasa harus lengkap ya,
barang diekspor bersama dengan persyaratan yang sudah harus diselesaikan. Kalau ekspor tanpa LC ini, barang boleh diekspor dulu, tapi persyaratannya belakangan. Ya. Kemudian jenis-jenis perdagangan internasional, tadi ada ekspor. Ekspor pun itu dibagi dua, ekspor biasa dan ekspor tanpa LC. Ekspor biasa itu barang diekspor bersamaan dengan surat-surat. Kemudian kalau ekspor tanpa LC, barang duluan diekspor, LC-nya atau persyaratannya menyusul setelah dikirim dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, kemudian ada lagi jenis-jenis perdagangan internasional atau jenis-jenis ekspor. Yang kedua yaitu barter. Ya. Ada yang tahu nggak barter? Teman-teman mungkin sering dengar kalimat barter. Barang kamu saya barter dengan ini ya. Kalau gitu barter itu apa ya? Pertukaran barang ya Pak ya? Pertukaran ya, barter itu pertukaran ya. Jadi barter adalah skala cepat pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dari dalam negeri ya. Nah, jadi misalnya kita barter barang sama Jepang. Jepang butuh kelapa sawit ya. Sekarang ini kan Jokowi melarang ekspor kelapa sawit ke luar negeri ya. Kemarin di media online ada saya baca sampai ada Perdana Menteri salah satu negara dari luar negeri nelpon Jokowi minta dikirimin kelapa sawit ya. Ya intinya itu sekarang ini pemerintah kita melarang ekspor kelapa sawit karena untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Sebagaimana diketahui bahwa kelapa sawit itu adalah bahan baku daripada minyak goreng ya. Minyak goreng di kita juga sekarang ini harganya mahal, bahkan juga sudah harganya mahal, itu tidak mencukupi ya. Oleh sebab itu kelapa sawit kita nggak diekspor sementara ini ke luar negeri karena dibutuhkan untuk produksi minyak goreng dalam negeri. Kembali ke materi kuliah kita. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Misalnya kita barter kelapa sawit sama Jepang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jepang ini kan negara maju, penghasil industri mobil, penghasil industri barang-barang elektronik ya, itu Jepang itu negara maju. Nah, mungkin kita karena negara kita belum bisa memproduksi mobil ya, Indonesia belum bisa bikin mobil. Sementara Jepang itu negara atau rajanya negara yang bikin mobil. Kita lihat dengan kasat mata kita sendiri berseliweran mobil-mobil produk Jepang yang ada di Indonesia ini ya. Ada Mitsubishi, ada Honda, ada Daihatsu, ada Toyota dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya walaupun lebih mahalan mobil daripada kelapa sawit ya, tapi entah berapa itu misalnya Jepang butuh kelapa sawit sebanyak sekian ton. Ya, kalau dinominalkan mungkin sekian dolar Amerika misalnya ya. Kemudian kita butuh kendaraan, beberapa kendaraan ya yang diproduksi dari Jepang. Nah, nilai kelapa sawit kita yang sekian miliar tadi kita kompensasikan dengan nilai mobil ya. Misalnya sekian dolar Amerika, itu dapat berapa mobil ya, dapat berapa biji mobil dengan sekian dolar Amerika tersebut. Nah, ini kita barter, sekian dolar Amerika dapat misalnya 100 mobil. Oke.
Indonesia ngirim kelapa sawit senilai sekian dolar US, kalau dihargakan mobil dapat 100. Sementara Jepang mengirim mobil ke Indonesia sebanyak 100 unit. Nah, ini tanpa LC ya teman-teman ya, tanpa letter of credit tadi itu ya, tanpa persyaratan-persyaratan tukar guling. Kita kirim kelapa sawit, Jepang kirim mobil. Nah, jadi pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Kemudian barter ini pun ada beberapa jenis, antara lain direct barter. Kalau kita lihat direct itu kan langsung, berarti barter langsung ya. Adalah sistem pertukaran barang dengan barang dan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value, suatu mata uang asing, dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara. Nah, jadi ini direct barter ini pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penilai nilai atau lazim disebut denominator of value. Nah, jadi tadi ceritanya kita mau barter antara kelapa sawit dengan mobil sebanyak 100 unit. Nah, untuk menentukan nilai kelapa sawit kita sekian dolar Amerika tadi, atau kalau dibelikan mobil kata orang Jepang dapat 100 dengan nilai sekian ton kelapa sawit tadi, itu ditentukan, ditaksir nilainya itu sekian, ya, dapat 100 mobil. Nah, yang menentukan inilah yang disebut dengan direct barter, ya. Sekian ratus dolar, sekian ribu dolar menentukan sekian ratus ribu dolar US, kamu dapat 100 unit, ya, dapat 100 unit mobil. Nah, yang menentukan nominal nilai ekspor kelapa sawit dengan yang menentukan dapat 100 unit mobil disebut dengan direct barter. Paham ya dalam hal ini ya? Jadi kita kelapa sawit, nilai kelapa sawitmu berapa? Kemudian dengan sekian nilai kelapa sawit ini ditukar dengan mobil dapat berapa? Nah, inilah yang dimaksud dengan direct barter. Kemudian ada lagi switch barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak ingin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut. Maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Nah, oke, lanjut cerita kita. Barter barang ke Jepang, kelapa sawit dengan mobil. Mau barter kelapa sawit sebanyak 500.000 ton misalnya. Tapi Jepang itu sendiri dalam tanda kutip dia nggak butuh loh, dia nggak perlu loh 500.000 ton kelapa sawit tersebut. Tapi bisa saya alokasikan atau bisa saya tampung 500.000 ton kelapa sawit dari Indonesia ini, tapi akan saya kasih ke Amerika. Nah, antara Jepang ke Amerika ini, dialah yang punya urusan bahwa Amerika yang akan menampung 500.000 ton kelapa sawit tersebut. Nanti Amerika setelah ada direct barter,
setelah ada ketentuan nilai kelapa sawit 500.000 ton ini sekian, kemudian akan ditukar misalnya dengan produk yang kita ambil dari Amerika, misalnya kacang kedelai. Kacang kedelai Amerika itu terkenal sekali untuk pembuatan bahan baku tempe ya. Jadi kita ini negara penghasil tempe loh Indonesia ini. Tapi untuk kebutuhan dalam negeri sendiri itu kita tidak cukup ya. Produksi tempe di Indonesia ini tidak bisa mencukupi kebutuhan tempe dalam negeri ya. Nah untuk itu kita mengekspor kedelai dari Amerika ya. Beberapa tahun yang lalu ya, saya ingat itu waktu Sandiaga Uno masih jadi jadi wakil gubernur DKI, jadi wakil Anies Baswedan ya. Terjadi krisis kacang kedelai di Indonesia ya. Jadi tempe-tempe itu langka ya, karena nggak ada kacang kedelai. Bahan baku tempe itu kan kacang kedelai. Tempe itu langka. Kemudian Indonesia mengimpor kacang kedelai dari Amerika ya. Sampai saat itu produksi tempe saking langkahnya kedelai di Indonesia, tempe itu diirit-irit sampai dalam tanda kutip bercanda ya. Sandiaga Uno mengeluarkan statement bahwa tempe itu setebal kartu kredit. Ya, kan nggak mungkin kan, kartu kredit kan tipis banget. Masa tempe setebal kartu kredit? Tapi itu ungkapan bercanda. Saking langkahnya kacang kedelai sehingga nggak bisa memproduksi tempe. Kemudian tempe itu diirit-irit ya, dikecilin ya, ditipisin setebal kartu kredit ya. Itu ungkapan umpama ya. Nah jadi kembali ke mata kuliah kita mengimpor 500.000 ton 500.000 ton kelapa sawit ke Jepang. Tapi Jepang oper lagi ya, 500.000 ton kelapa sawit yang dia terima dari Indonesia itu dia oper ke Amerika. Jadi nah sehingga oke lah Amerika terkenal dengan kacang kedelai yang bagus. Kemudian Jepang bilang ke Amerika, ini saya punya 500.000 ton kelapa sawit. Nah, coba kamu taksirin ya, 500.000 ton. Dapat berapa ton kalau saya tukar dengan kacang kedelai hasil Amerika tersebut? Oh mau, kata Amerika. Saya mau kelapa sawit. Oke, 500.000 ton kelapa sawit itu dapat misalnya 400.000 ton kacang kedelai. Nah, kemudian 400.000 ton kacang kedelai dari Amerika tadi dikirim ke Jepang. Kemudian Jepang mengirim ke Indonesia barter. Nah, jadi barter ini atas nama kita sama Jepang. Tapi Jepang mengoper ke pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Amerika. Dapatlah 400.000 ton kacang kedelai kirim ke Indonesia untuk produk tempe. Itu yang dimaksud dengan sweet barter. Jadi kalau ada pertanyaan di OTS ataupun UAS, sweet barter itu adalah barter, tapi sebenarnya negara tempat kita barter tersebut dia oper lagi ke negara ketiga ya, karena suatu dan lain hal. Jadi nggak langsung kirim kalau yang pertama tadi barter, direct barter ya, langsung antara kirim
500.000 ton kelapa sawit ke Jepang, Jepang mengirim 100 unit mobil ke Indonesia. Jadi direct ya, kita langsung ke Jepang. Tapi kalau sweet ini enggak, kita barter ke Jepang, Jepang kirim lagi ke Amerika. Nah, Amerika mau ngasih apa dia? Indonesia mau butuh apa nih? Oh, saya butuh kacang kedelai. Karena produksi tempe di Indonesia itu kurang. Stok kacang kedelai Indonesia kurang. Perlu 400.000 ton kacang kedelai dari Amerika. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa sweet barter ini itu tidak langsung, tidak direct barter, tapi melalui pihak ketiga. Dalam hal ini, apa keuntungan daripada pemerintah Jepang dia oper lagi ke Amerika? Pasti ya. Oke. Jepang bilang ke Indonesia, saya butuh 500.000 ton kelapa sawit. Oke ya. Berapa nilainya? Misalnya sekian ratus ribu dolar US. Nah itu si Jepang ini dia ini posisinya dalam sweet barter ini sebenarnya sebagai calo ya. Dia minta fee dari Indonesia dari sekian ratus ribu dolar US tadi. Fee berapa ini? Saya kasih kacang kedelai kamu. Tapi kacang kedelainya ini dari Amerika bukan dari saya. Nah, intinya Jepang ini ngambil keuntungan kiri kanan. Dari Indonesia dia minta fee, dari Amerika kacang kedelai yang 400.000 ton tadi itu dia minta fee. Jadi calo ya. Nah, jadi kalau sweet barter itu ingat aja calo. Nah, cuman jangan dijawab apa itu sweet barter calo, jangan ya. Jadi suatu barter yang dilakukan oleh satu negara, tapi negara tujuan barter tersebut membarter lagi ke negara lain, ke pihak ketiga. Makanya saya bilang sweet barter, nah, ingat aja di benak kita itu calo. Nah, kalau dalam cerita kita tadi itu Jepang dalam hal ini dia berperan sebagai calo. Dia minta fee dari Indonesia, dia juga minta fee dari Amerika, dari negara ketiga. Jadi dia ini perantara, jadi perantara ya. Karena kita butuh kacang kedelai, dan kalau kita barter langsung ke Amerika, mungkin kita ada kendala, kita mengalami kesulitan-kesulitan ya. Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kebetulan kita tidak bisa memenuhi, jadi nggak bisa langsung. Jadi terpaksa melalui Jepang tadi, melalui perantara. Ya itulah perbedaan direct barter sama sweet barter ya. Kemudian ada lagi counter purchase. Counter purchase ini adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antara dua negara. Sebagai contoh, suatu negara menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. Jadi semacam perjanjian ini ya. Lagi cerita kita Indonesia sama Jepang. Indonesia, saya mau beli bukan barter ini ya, beli ini, purchase. Purchase itu kan beli kan. Kata Jepang, Indonesia, saya mau beli kelapa sawit kamu ya. Oke. Tapi sebagai timbal baliknya, kamu beli produk elektronik dari saya ya. Senilai sama lah. Nilai saya beli kelapa sawit kamu nominalnya 1 miliar. Tapi kamu juga harus membeli produk elektronik saya 1 miliar. Nah, jadi
apa istilah itu? Bukan tukeran sih, semacam perjanjian dua negara. Dia bersedia menjual produknya, tapi kita harus membeli produk dia. Atau kita harus membeli produk dia, tapi dia harus membeli produk kita. Nah, kira-kira begitu. Ya. Konsep. Nah, kemudian buyback barter adalah sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi negara berkembang yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Tukar alih teknologi. Nah, jadi Amerika kan negara maju atau Jepang lah. Jepang kan negara maju. Dia bikin pabrik di Indonesia. Misalnya pabrik apa kira-kira yang ada. Taruhlah pabrik mobil aja. Dia bikin pabrik mobil di Indonesia. Karena Indonesia nggak bisa bikin mobil. Belum bisa bikin mobil. Jadi kita minta Jepang, ya seperti terjadi sekarang ini. Hai Jepang, kamu buka pabrik mobil dong di Indonesia. Tapi Indonesia wajib membeli produksi dari pabrik Jepang tersebut. Nah contohnya sekarang ini mobil-mobil Jepang. Mobil Jepang itu kan sekarang ini kita tidak impor langsung mobil utuh dari Jepang tersebut. Mungkin kita impor spare part-nya aja ya. Karena beberapa spare part mobil tersebut Jepang sudah mendirikan pabrik di Indonesia. Ada di Kerawang, ada di Cikarang ya. Kita lihat itu ada pabrik Hyundai mobil ya, ada pabrik mobil Toyota. Di situ memproduksi spare part-nya, memproduksi pintunya, memproduksi sasisnya. Nah, itu di Indonesia. Oke, saya bersedia bikin pabrik mobil di negara kamu. Tapi kamu harus beli ya produksi pabrik tersebut. Nah, jadi sasis mobil, pintu mobil yang dibikin di Indonesia itu dibeli oleh Indonesia. Nah, itu namanya buyback barter. Jadi ya tukar, buy itu tukar kembali, tapi bukan dalam bentuk pembelian, sebenarnya dalam bentuk barter juga itu. Barter, Jepang bikin pabrik mobil di Indonesia. Oke, segala biaya itu dibiayain oleh Jepang, dia bikin pabrik, dia bikin beli tanah, dia bangun pabriknya, gedung pabriknya. Nah itu dibiayain sepenuhnya. Tapi hasil produksi itu harus dibeli oleh Indonesia. Upah mereka buat pabrik di sini ya. Kemudian ada lagi konsinyasi, konsinyasi. Adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market atau bursa dagang dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Broker menawarkan harga taksi atas barang yang akan dijualnya. Harga taksi disampaikan kepada pemilik barang. Jadi melalui broker ya, yang banyak nih broker mobil juga ada. Yang paling banyak itu broker properti, perumahan, apartemen ya. Nah kita membangun apartemen ya, kita membangun perumahan.
dalam hal ini kita menjual apartemen ataupun menjual rumah tersebut tidak langsung kepada konsumen, tapi melalui broker, ya, melalui sales, ya. Jadi sales ini nanti misalnya kita harga apartemen kita 1 miliar. Nah, si sales atau broker ini menjual apartemen tersebut bukan 1 miliar, mungkin 1,3 M, ya. Yang 300 juta itu punya dia, ya. Jadi kita membuat satu produk, kemudian menjualnya itu tidak langsung, ya. Pihak broker lah yang menjual dan menawarkan produk-produk tersebut kepada konsumen. Ya, kebanyakan itu properti, mobil juga ada sih, ataupun barang-barang lain, ya. Tapi kalau properti itu banyak itu kita lihat agen-agen properti, ya, yang menjual rumah, ya. Nah, tentunya itu si broker ini mengambil komisi. Sama dengan sekarang ini lagi lazim kalau kita mau menjual mobil, ya, mobil pada umumnya, motor juga ada, cuman motor jarang, cuman kebanyakan mobil, ya. Menjual mobil melalui OLX. Nah, kita OLX yang menawarkan kepada konsumen, ya. Kita tahunya mobil kita laku. Yang mencarikan konsumen itu OLX, ya, dia pasang iklan, dia pasang ini. Kemudian ketika ada peminat, bisa OLX ini menghubungi kita, pihak pembeli ini menghubungi OLX, ya. OLX akan menghubungi kita. Kalau mobil itu saya tahu itu karena saya pernah 2 kali menjual mobil, ya. Itu melalui Kersam. Sama itu Kersam, ya. Ya, jadi memang harganya sih dibanding dengan pembeli langsung, harganya agak turun sedikit, ya. Tapi kalau kita butuh uang cash, kita butuh dana, itu mereka langsung. Saya pernah menjual mobil hanya ukuran jam loh, ya. Dicek dulu mobil kita, ditawarkan ukuran jam, cocok harga, jual, langsung dibayar. Kalau menunggu pembeli orang penawar langsung kan susah, ya. Belum nanti dia dananya kurang lah, dia nawar lah, inilah itulah, makan waktu, ya. Kecuali memang kita jualnya itu istilah jual nggak butuh uang segera, nah itu boleh. Tapi kalau kita butuh uang segera, itu pengalaman pribadi saya 2 kali jual mobil melalui Kersam, ukuran jam loh, bukan hari, jam, kurang lebih 4 jam 5 jam laku. 2 kali saya jual mobil melalui Kersam. Ini masuk konsinyasi tadi itu, ya. Jadi produk kita dijual melalui pihak ketiga, ya. Baik teman-teman sekalian, ya, sudah jam 9 kurang seperempat. Jam 9 saya harus melanjutkan ngajar kuliah S2. Tadi sempat tertunda karena ada gangguan teknis kita, ya.